Allahumma salli ala Muhammad. Lakukan ketujuh hal itu dengan sungguh-sungguh, karena di antara 7 hal itu banyak barokahnya. Ini siapa yang dawuh? Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau sudah Kanjeng Nabi Muhammad sing dawuh, kalau sudah Kanjeng Nabi Muhammad yang berkata, itu adalah hafiz indallah. عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما برضا الله تعالى لهداية الله تعالى لرحمة الله تعالى لشفاعة رسول الله وببركات مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Aliyu, hai Ali, tamanna Jibril an yakuna min bani Adam li sab'i hisalin. Hai Ali, tamanna Jibril, ngarep-ngarep sapa malaikat Jibril an yakuna min bani Adam ing yento ono sapa Jibril iku saking anak Adam li sab'i hisalin karena pitu piro-piro tingkah. Jadi wasiatnya Kanjeng Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini tentang keinginan Jibril, cita-citanya Jibril melihat manusia, melihat hambanya Allah yang namanya manusia, melihat kita manusia yang beragama Islam yang menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu ingin sekali-kali ingin menjadi manusia karena 7 hal. Apa itu? As-shalawatil khamsi. Siji piro-piro salat 5 waktu ma'al imam sertane imam. Jadi malaikat Jibril saja ingin menjadi manusia dan bisa sholat 5 waktu berjamaah bersama seorang imam. Ini Jibril, ketuanya para malaikat. Karena Jibril tahu barokahnya sholat berjamaah 5 waktu itu luar biasa. Itulah salah satunya kenapa Jibril kok ingin menjadi manusia, kok ingin menjadi anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, wa mujalasatil ulama, dan mujalasatil lan ngawuri datangi lungguh ala ulama dengan para ulama. Maksudnya apa? Menghadiri majelis taklimnya para ulama, pingin ikut ngaji dengan para ulama. Karena apa? Dalam mengaji, dalam mengikuti majelis taklim itu barokahnya luar biasa. Makanya anak-anak amam luar biasa kalau ngaji. Dereknya ngajinya luar biasa sampai meluber. Wa mujalasatil ulama, pingin
ikut majelisnya para ulama, datang nunggu ngurungok nih pengajian, itu barokahnya luar biasa bagi kehidupan kita manusia. Wa iyadatil maridi, lan tilik wong loro, luar biasa. Ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad luar biasa. Sampai Jibril aja ingin dia itu ikut menjenguk orang yang sedang sakit. Barokahnya melihat orang yang sedang sakit itu juga luar biasa, menjadi obat bagi yang sakit, menjalin silaturahmi, wa tasyi'il janazati, lan ngetotake mayit kemana? Ke liang kuburan. Jadi ikut nganter jenazah ke kuburan itu juga pahalanya luar biasa, barokahnya luar biasa. Wasaqil ma'i, lan ngombeni kelawan banyu. Jibril, malaikat yang lain nggak pernah minum air, nggak pernah. Manusia luar biasa. Tatkala kita haus, tatkala kita dalam perjalanan, tatkala kita setelah makan, sebelum makan, kita meminum air. Nikmatnya minum air mereka tidak tahu. Yang tahu adalah bangsa manusia. Wassulhi bainal isnaini, lan demiake antarane wong loro. Damaiake antarane wong loro. Apa maknanya damaikan? Misalkan ada orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang lagi bertikai, lagi bermusuhan, lagi bertengkar, lagi sukeran, itu didamaikan, bukan ditambah diobongi, bukan ditambah sampai bertengkar, sampai membunuh, sampai dendam antara satu dengan yang lainnya. Didamaikan kalau ada orang yang bertengkar, didamaikan kalau ada orang yang salah paham. Itu barokahnya luar biasa bagi diri kita dan dalam kehidupan kita manusia. Wa ikramil jari, lan mulyaake tonggo, memuliakan tetangga. Ini juga ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini barokahnya luar biasa. Jibril sampai ingin menjadi manusia karena diantaranya manusia bisa memuliakan tetangganya. Wal yatimi, lan anak yatim. Jarang orang itu yang tergerak hatinya untuk memuliakan anak yatim. Cuma lisannya tok bilang, kasihannya, kasihan nggak punya bapak, kasihan nggak punya ibu. Tapi bullshit, nggak pernah mengulurkan bantuan untuk anak yatim. Itu omong kosong. Fa'ahris ala dzalika, maka lupa siro yang atas yang mengkono sabu hisolin terhadap tujuh perkara itu. Harus kita sungguh-sungguh, harus kita berjuang untuk melakukan ketujuh amalan yang menyebabkan malaikat Jibril ingin menjadi anak keturunannya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, sholat 5 waktu berjamaah. Yang kedua, ikut majelis taklimnya para ulama. Yang ketiga, menjenguk orang yang sedang sakit. Yang keempat, mengantarkan jenazah ke liang lahat. Yang kelima, meminum air, tapi jangan lupa membaca bismillah. Yang keberapa? Wassulhi, dan yang berapa? Yang keenam, mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Yang ketujuh, menghormati, memuliakan tamu dan anak yatim. Itulah ketujuh dari amalan yang menyebabkan Jibril ingin jadi manusia. Makanya
Lakukan ketujuh hal itu dengan sungguh-sungguh, karena di antara tujuh hal itu banyak barokahnya. Ini siapa yang tahu? Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau sudah Kanjeng Nabi Muhammad sing tahu. Kalau sudah Kanjeng Nabi Muhammad yang berkata, itu adalah hafiz indallah. Tak ada yang melebihi ucapannya Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya harus sungguh-sungguh, ngajinya sungguh-sungguh, sholatnya sungguh-sungguh berjamaah. Ya Ali, wahai Ali, sholli bil laili, sholat sira ing waktu bengi, walau senajan koyok kahal binsatin sak mongsone ngebuh wedhus. Ngebuh wedhus itu apa itu? Merek itu apa? Memerah susu kambing, walaupun sebentar, walaupun hanya satu salam, dua rakaat gak apa-apa. Sholat tahajud satu salam turu maneh gak apa-apa. Lek memang masih capek, usahakan. Kalau sholat malam walaupun hanya sebentar, surat Al-Ikhlas tok. Allahu akbar, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak apa-apa. Habis sholat turu maneh enggak apa-apa. Lek memang kepayahan, capek. Fal musalli mongko utawi wong kang salat bil laili ana ing dalem wengi ahsan wajha iku luwih bagus apa nera raine, wajahnya bercahaya. Ciri-cirinya orang yang sering qiyamul lail, ciri-cirinya hambanya Allah, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang sering sholat tahajud, wajahnya bercahaya, kinclong wajahnya, kalah yang glowing. Yang glowing itu kan polesan, tapi kalau ini ada inner beauty kalau cewek. Kalau cowok ada inner handsome-nya yang keluar. Bukan cuma bibirnya yang tersenyum, tapi wajahnya juga ikut tersenyum. Itulah yang dilambangkan wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Kanjeng Nabi itu bukan cuma bibirnya yang tersenyum, tapi wajahnya juga ikut tersenyum, terpancar kebahagiaan di hatinya, terpancar ke wajahnya. Itulah ciri-cirinya orang yang sering mendawamkan, mengistiqomahkan sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, idza kabbarta lis salati fafarid asabi'aka warfa yadaika. Ya Ali, nalikani takbir sira krana salat mongko benggangake sira ing pira-pira diri sira. Agak dilebarkan, ojo dirapat kempret ini, agak dilebarkan. Bukan gini, ini kan tos gini, agak lebar. Warfa dan ngangkat yadaika ing tangan lurus sira, hal wa mangki baikah hale ngan ceri bau lurus siro. Jadi lurus dengan bau dua. Ini sampai lurus ya, gini ya. Wa idza kabbarta qadat yaminaka lan nalika takbir siro mongko nyilono siro ing tangan kanan siro. Jadi habis Allahu Akbar baru yang terakhir tangan kanannya ditaruh di atasnya tangan kiri. Ala simalika ing atasi tangan kiwa siro. Jadi tangan kanannya ini ditaruh di atasnya tangan kirinya. Tahta surrotika ing dalem ngisore wudhu siro. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Terserah, ada yang di sini. Banyak madhab. Wa idza raka'ta lan nalika ruku sira fadha mongko nyilihake sira yadaika ing tangan loro sira ala rukbaitika
ing atase dengkul luru sira. Jadi naruhnya di dengkul. Kalau sampai ruku naruhnya di dengkul. Ada juga yang di betis, orang itu keliru. Ada juga yang di paha. Yang sehat harus ditaruh pas di dengkul. Coba sampai perhatikan yang di masjid-masjid ada sampai ke betisnya. Itu berarti enggak ngaji. Wafadid baina asabi'ika lan bengangake sira antarane pira-pira driji sira. Jadi jangan rapat juga, jadi dibenggangkan. Itu cara salat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, asfir bisubhi wasallil maghrib. Rembang sira kalawan salat subuh lan salatono sira ing maghrib ba'da ghiyabi sawise surupi as-samsi srengenge atau matahari. Ini perintah untuk agak memolorkan dikit waktunya. Jadi kalau subuh habis azan nggak boleh langsung iqomah. Nunggu jamaahnya dulu. Misalkan ada lagi antri di tempat duduknya, ditunggu, nggak usah ke susu untuk iqomah. Sholat dulu. Sholat apa? Sholat sunnah. Sholat qobliyat subhi. Juga sholat apa lagi? Hormat masjid. Sholat apa lagi? Hormat wudu. Banyak sholat sambil nunggu jamaah yang lain yang lagi antri ambil wudu. Sama juga maghrib, nggak boleh langsung Allahu Akbar langsung dikomati. Tunggu dulu, niat di i'tikaf di masjid, nggak apa-apa. Biqadri halbi kelawan sak kedari satin ngepuh atau meras satin wedus. Sama nunggu ya, nggak usah terburu-buru. Minimal tadi itu seperti kita sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, satu salam udah cukup. Atau setelah kalau maghrib puji-pujian dulu, nggak usah langsung iqomah. Fa inna dzalika min hisalil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono mazkur yang tersebut di atas itu min hisalin iku setengah saking tingkai atau contoh dari para nabi. Ini sudah dicontohkan, ini sudah dilakukan, ini sudah jadi kebiasaan dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Iku tetapi yang atasi anbiya utawi rahmat ta'zim lan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, alaika bisolatil jamaati, netepake sira kalawan salat berjamaah. Fa innaha indallah, mongko setuhuni jamaah mungguwe Allah kamasyika ilal haji wal umrah, iku koyok melaku sira marang haji lan umrah. Kalau sampean sungguh-sungguh mendawamkan, mengistiqomahkan sholat berjamaah, Allah akan membalas, Allah akan mencatat sampean itu seperti menunaikan ibadah haji dan umrah. Lek temenan, waktu pun di mana saja sampean, di perjalanan, di rumah, di asrama, di sekolah, di kampus, kalau sampean di hatinya terus mendawamkan sholat berjamaah dimanapun itu, dimanapun kalian berada, dimanapun ada azan, sampean berhenti minggir sholat berjamaah, sampean dawamkan sungguh-sungguh, itu sama Allah dicap disamakan dengan ibadah haji dan umroh.
wa ma yahrusu ala sholatil jamaati lan ora ono kang lupa ing atase salat berjamaah itu illa rajulun mukmin angin sapa wong lanang kang mukmin. Enggak bisa. Yang bisa mendawamkan sholat berjamaah itu hanya orang yang beriman saja. Itu kalau nggak beriman, kebanyakan orang munafik. Yang membedakan kita dengan orang munafik, orang beriman dengan orang munafik itu karena kita malas untuk sholat berjamaah. Itu hati-hati. Ini sudah diperingatkan oleh Kanjeng Nabi. Kalau sudah ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita enggan atau malas untuk sholat berjamaah, itu kita berhati-hati karena dikhawatirkan ada sifat-sifat munafik hinggap di dalam hati kita. Harus kita bersihkan. Qad ahabbahullahu wa ma yashhadu fiha. Qad kang teman-teman wis demen cinta pol sapa Allah ing mukmin, wa ma yashhadu lan ora ngedoh enggak jauh fiha ing dalam jamaah illa munafikun qad baghdallahu angin sapa wong munafik kang teman-teman wis bendu marah benci. Siapa yang benci? Allah terhadap orang munafik. Ini yang membedakan antara orang mukmin dan orang munafik. Kalau sudah ngaduh, udah menjauhi sholat berjamaah, udah males sholat berjamaah, dikhawatirkan di dalam jiwa kita terhinggapi sifat munafik. Harus kita hati-hati. Makanya sergepo sholat berjamaah, sergepo sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala, utawi luwih didemeni, luwih dicintai piro-piro kauloni marang Allah Ta'ala abdun sajidun, iku kaulo kang sujud, yaqul hale ngucap sopo abid tadi fi sujudihi ing dalam sujudi abdu. Jadi ini juga kebiasaannya Kanjeng Nabi Muhammad yang diberikan, yang diwasiatkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, lek naliko kita sholat terus tatkala kita pas sujud disuruh berdoa, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini di sujud terakhir. Di setiap sujud ini enggak ada penjelasannya akhir atau awal. Yang penting sampean kalau sudah hafal Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sampean baca setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sampean sempatkan baca ini. Biasanya di sujud terakhir yang dipraktikkan oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, alaika bi sholati duha. Wahai Ali, natepono siro kalawan ngelakoni sholat duha fis safari ing dalem lelungan, di dalam perjalanan. Sempatkan, bukan cuma di rumah saja, bukan cuma di asrama saja, bukan cuma di rumah sakit, bukan cuma di pengajian, bukan cuma di manapun kita bertempat tinggal. Sempatkan, walaupun dalam perjalanan, pas waktu duha masuk manjing, sempatkan berhenti untuk sholat duha. Wal hadari lan ono ing omah, ada di rumah boleh. Fa innahu mongko setehuni kelakuan yaumal kiamati ing dalam dino kiamat iku yunadi munadin mim fauqin sarafil jannah. Undang-undang sopo wong kang ngundang saking duweni mulyani swarga. Jadi siapa yang ngundang?
Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya untuk kita bisa diundang oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, salah satunya kita harus bisa mendawamkan sholat duha. Ainal ladzina kanu yusalluna duha. Endi utawi wong akeh kang ono sapa alladzi iku padha salat alladzi ing salat duha udhulu min babid duha, mlebu sira kabeh saking babud duha. Jadi besok di dalam surga itu ada namanya babud duha. Apa itu? Pintu salat duha, dikhususkan bagi hambanya Allah yang mendawamkan salat duha bisalamin kelawan selamat aminin tur podo aman tenang anteng wa ma ba'atallahu lan ora ngutus sapa Allah min nabiyyin saking kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa wa amarahu bi sholati duha, kejaba lan merintah sapa Allah ing kanjeng Nabiuna Muhammad kalawan salat duha. Jadi kalau kanjeng Nabi enggak pernah meninggalkan salat duha walaupun dia dalam perjalanan di rumah perjalanan tetap dia salat duha. Kita umatnya harus itba kanjeng Nabiuna Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali hai Ali, min karamatil mu'min zaujatun muwafiqatun wassalatu jama'atan wa jibranun yuhibbunahu. Wahai Ali, iku setengah saking karomati. Ini tanda-tandanya, ukuran kemuliaan bagi kita itu adalah tatkala kita bisa sholat berjamaah. Jadi kalau kita ingin melihat seseorang itu dia mulia hatinya, dia damai hidupnya, lihatlah sholatnya berjamaah atau tidak. Kalau dia suka dengan tetangganya, kalau dia cinta juga dengan tetangganya, kalau dia juga menghormati tetangganya, cuma kita lihat dari sholat berjamaahnya. Juga istrinya, zaujahnya, juga kita juga seperti itu. Kalau ingin melihat istri-istri kita besok cinta pol apa tidak terhadap kita, lihat sholat berjamaahnya juga. Boleh Pak istri sholat berjamaah? Boleh, nggak apa-apa. Di sholat fardu boleh, di sholat tahajud boleh. Sampai kapan mau jadi imam? Kalau bukan di sholat tahajud, di sholat duha boleh. Sholat sunnah itu dikerjakan berjamaah. Jadi kemuliaan seorang mukmin, kemuliaan dari seorang yang beriman kepada Allah, kemuliaan dari hambanya kanjeng Nabi, kemuliaan dari hambanya Allah yang beriman, itu adalah dia mempunyai istri yang soleha. Juga dalam keluarganya itu selalu sholat berjamaah. Dan juga ciri-cirinya orang mukmin itu dia cinta, dia sayang, dia menghormati terhadap tetangganya. Itulah ukuran kemuliaan bagi orang yang selalu mendawamkan sholat berjamaah. Yang penting sholat berjamaah. Jadi kemuliaan barokahnya dari kita sholat berjamaah kita sudah tahu, ilmunya sudah dapat, harus kita pahami. Nggak ngerti, nanya Pak Leloro piye? Leloro mutur ya, nggak bisa sholat berjamaah ya sholat sendirian. Allah itu nggak suka yang memberatkan, Allah itu suka yang memudahkan, nggak suka yang berat ya, paham ya? Jadi kalau sampai sakit ya sholat tetap Pak loro Pak nggak iso tangi ya. Sholat sambil duduk, nggak iso duduk Pak, turu nggak iso Pak, isaro pakai mata nggak iso Pak, disolati
semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.